Malam itu, langit di atas sebuah kota kecil di Jawa Tengah tampak muram. Lampu-lampu jalan berkelip redup, seakan enggan menerangi jalan menuju sebuah toko material yang selalu ramai pembeli. Namanya Toko Sumber Jaya, milik seorang pria paruh baya bernama Pak Suryo. Anehnya, meski letaknya agak terpencil dan bukan di jalan utama, toko ini tak pernah sepi. Pasir, semen, besi, kayu, semuanya laris terjual, seolah rezeki mengalir tanpa henti. Randy, seorang pemuda berusia 20-an yang baru beberapa hari bekerja di sana, awalnya merasa beruntung mendapat pekerjaan tetap. Gajinya lumayan, pekerjaan jelas, dan tempatnya cukup dikenal. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Setiap kali ia masuk ke gudang belakang, matanya selalu tertuju pada pojok gelap yang jarang disentuh orang. Tumpukan pasir di sana seperti tak pernah berkurang, meski tiap hari ada saja truk yang mengangkut keluar. Kalau disuruh jaga gudang, jangan mendekat ke pojok itu. Begitu peringatan Joko, pekerja lama yang wajahnya selalu terlihat letih. Randy hanya mengangguk waktu itu, mengira ucapan Joko cuma sekedar menakut-nakuti anak baru. Namun malam itu, saat menutup toko untuk pertama kalinya, Randy merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari dalam gudang. Selamat datang di ruang sunyi. Suasana malam di gudang belakang toko material itu begitu lengang. Randy menelan ludah, jemarinya sedikit bergetar ketika menarik pintu geser besi yang berat. Engselnya berdecit panjang, menambah kesan seram. Lampu bohlam 15 watt menggantung sendirian di tengah gudang. Cahayanya redup dan berkedip-kedip seolah bisa padam kapan saja. Debu beterbangan menempel di kulit lengket akibat keringat. Randy melangkah perlahan, sendal jepitnya menyeret di lantai semen yang kotor. Suara langkahnya bergema, membuat setiap gerakan terasa berlipat. Ia membawa catatan pesanan untuk memeriksa tumpukan semen. Gudang besar itu dipenuhi karung-karung menumpuk hingga setinggi bahu. Di sisi lain, ada besi panjang dan kayu gelondongan. Tapi matanya, entah kenapa, terus saja tertuju pada pojok yang tadi diperingatkan Joko. Pojok gelap itu berbeda dari bagian lain gudang. Di situ ada tumpukan pasir yang bentuknya aneh, tidak rata, seolah menggembung dari dalam. Bayang-bayang dari bohlam berayun membuat bentuknya tampak bergerak. Paling cuma tikus, gumam Randy pada dirinya sendiri, mencoba mengusir rasa takut. Namun begitu ia menunduk untuk mencatat jumlah karung, telinganya mendengar suara lain. Seperti suara napas berat. Bukan napas manusia biasa, tapi dalam, lambat, dan penuh dengusan. Randy refleks menoleh cepat ke arah pojok gudang. Lampu senter ponselnya ia nyalakan, menyapu tumpukan pasir itu. Tidak ada siapapun. Hanya debu yang beterbangan menari dalam cahaya putih. Tapi semakin lama ia diam, semakin jelas suara itu. Napas berat, teratur, seolah ada makhluk besar yang bersembunyi di balik pasir itu. Randy merapatkan bibir, keringat dingin membasahi lehernya. Jantungnya berdegup keras. Ia mundur beberapa langkah, hampir menjatuhkan ponselnya. Pintu geser tiba-tiba berderak terbuka. "Ren," suara Joko menyelinap masuk membuatnya tersentak. "Weh, bikin kaget aja, Jo," Randy memprotes dengan nada tinggi, padahal suaranya bergetar. Joko masuk dengan wajah datar, mengenakan kaos oblong pudar.
Kamu ngapain bengong di sini? Randy menunjuk ke arah pojok gudang. Aku dengar sesuatu, Jo. Ada napas. Besar banget, kayak binatang. Mata Joko sempat melirik sekilas, tapi cepat-cepat berpaling. Sudah kubilang, jangan dekat-dekat ke sana. Anggap saja nggak ada. Tapi aku beneran denger, Jo. Bau darah juga. Randy bersikeras. Joko mendekat, menepuk bahu Randy dengan keras. Dengar ya, kerja di sini gampang. Tugasmu cuma angkut semen, catat stok, layani pembeli. Jangan pernah kepo sama gudang, apalagi pojok itu. Kalau enggak, hidupmu bisa berakhir jelek. Randy mengerutkan dahi. Maksudmu apa? Joko terdiam sejenak, sorot matanya redup. Banyak orang kerja di sini, Ren. Tapi enggak semua bisa bertahan lama. Ada yang tiba-tiba resign, ada yang hilang begitu saja. Kau pikir kemana mereka? Deg. Kata-kata itu membuat tengkuk Randy dingin. Hilang? Suaranya tercekat. Joko mengangguk pelan. Sudahlah, aku nggak mau banyak ngomong. Anggap saja aku nggak cerita apa-apa barusan. Ia lalu berjalan keluar, meninggalkan Randy sendirian di dalam gudang. Randy menggenggam catatannya erat-erat. Napas berat itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Tapi rasa takut masih menusuk, seperti ada mata besar yang terus mengawasinya dari kegelapan. Dengan terburu-buru, ia menutup buku catatan, mematikan senter dan keluar dari gudang, mendorong pintu besi hingga berbunyi keras. Di luar, Randy menoleh sekali lagi. Bohlam di dalam gudang berayun pelan. Dan di antara bayangan pojok gudang, ia sempat melihat sesuatu. Sebentuk bayangan besar, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan mata merah yang menyala sekilas, lalu lenyap. Randy terhuyang, hampir jatuh. Ia tahu malam itu bukan cuma imajinasinya. Ada sesuatu di pojok gudang, sesuatu yang nyata. Hari berganti, tapi pikiran Randy masih dipenuhi bayangan dari gudang semalam. Suara napas berat, bau anyir, bahkan sekilas tatapan mata merah, semuanya menempel di kepalanya. Saat bekerja melayani pembeli, tangannya beberapa kali salah menghitung jumlah semen. Randy, fokus, jangan bengong. Suara Pak Suryo menggelegar dari belakang meja kasir. Randy tersentak, buru-buru mengangguk. Iya, Pak. Pak Suryo menatapnya tajam. Ada sesuatu di sorot mata pemilik toko itu yang membuat dada Randy kian sesak. Tatapan penuh rahasia. Menjelang sore, toko mulai sepi. Pembeli terakhir pergi dengan truk kecil penuh material. Joko sedang menutup buku kas, sementara Pak Suryo berjalan pelan menuju gudang. Gerakannya tampak biasa, tapi Randy memperhatikan setiap langkahnya. Ada sesuatu yang aneh. Suryo membawa kendi tanah liat kecil yang ditutup kain merah. Dari bawah kain itu menetes cairan pekat berwarna hitam. Randy menahan napas. Penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia mendekat perlahan, menempelkan telinga ke celah pintu yang tak tertutup rapat. Suara Pak Suryo terdengar jelas. Ia berbisik, tapi kata-katanya tegas. Ini janji yang sudah kubayar. Jangan ganggu pekerjaku lagi. Ambil sesajinya, asal rezekiku lancar, aku akan terus memberi. Tapi ingat, jangan minta lebih cepat dari yang dijanjikan. Suara itu berhenti sejenak, lalu terdengar sesuatu yang membuat bulu kuduk Randy berdiri. Napas berat itu. Napas yang sama seperti semalam, jauh lebih keras, seakan memenuhi seluruh gudang. Suara mengerang, dalam, berat, seakan keluar dari dada makhluk besar. Randy hampir saja mundur, tapi rasa ingin tahu menahannya. Ia mengintip lewat celah pintu. Di pojok gudang, samar-samar terlihat tubuh besar berbulu, membungkuk dengan mata merah yang menyala di kegelapan. Di depannya, Suryo meletakkan kendi tanah liat dan menaburkan bunga-bunga kering. Tangan besar hitam berbulu menjulur,
menyambar kendi itu, lalu terdengar bunyi retakan saat kendi dihancurkan begitu saja. Randy menutup mulutnya rapat-rapat menahan teriakan. Kakinya gemetar. Itu nyata, bukan halusinasi. Tiba-tiba pintu bergeser sedikit lebih lebar dan suara Suryo terdengar. "Siapa di luar?" Randy membeku. Jantungnya serasa berhenti. Ia melangkah mundur pelan, tapi tanpa sadar menyenggol sapu yang disandarkan di dinding. Sapu jatuh, bunyinya memantul nyaring. "Randy!" Suara Pak Suryo menggelegar, kali ini penuh amarah. Randy langsung berlari keluar halaman, pura-pura sedang membereskan sapu lain. Saat menoleh, Pak Suryo sudah berdiri di pintu gudang dengan wajah merah padam. "Apa yang kau lihat?" bentaknya. "Enggak, Pak. Saya cuma nyapu, sapunya jatuh sendiri." Randy tergagap, suaranya pecah. Suryo menatapnya lama, matanya menyipit. Lalu ia mendekat, mencengkram kerah kaus lusuh Randy. "Dengar baik-baik. Kalau kau coba-coba ikut campur urusanku, kau yang jadi gantinya. Mengerti?" Randy mengangguk cepat, tubuhnya gemetar. Iya Pak, saya paham." Suryo mendorongnya kasar hingga hampir jatuh. Lalu ia kembali ke gudang, menutup pintu dengan keras. Suara gembok berderit terkunci. Randy terduduk lemas di lantai semen. Napasnya memburu, tangannya dingin. "Apa yang baru saja kulihat?" pikirnya. "Sosok besar itu pasti bukan manusia." Tak lama, Joko datang menghampiri. Wajahnya pucat. "Kamu ngintip ya?" tanyanya pelan. Randy menoleh, matanya membesar. "Jo, di dalam gudang itu ada sesuatu. Makhluk besar, hitam, matanya merah." "Shh." Joko buru-buru menutup mulut Randy dengan telapak tangannya. "Jangan sebut-sebut di sini, telinganya bisa dengar." "Kamu mau mati?" Randy melepaskan tangan Joko, hampir berteriak. "Jadi kamu juga tahu, Jo? Kenapa kamu masih bertahan di sini?" Joko menunduk, wajahnya penuh tekanan. "Aku punya istri, anak, aku butuh kerjaan. Kalau aku keluar tanpa izin, bisa jadi malah aku yang diseret ke sana." Ia menunjuk ke arah gudang dengan dagunya. Randy membisu. Rasa takut bercampur amarah membuat perutnya melilit. Ia ingin kabur malam itu juga, tapi pikirannya berperang. Kalau aku pergi, apa Suryo akan membiarkan begitu saja? Angin malam berhembus lewat sela-sela bangunan, membawa aroma kemenyan yang masih tercium samar. Sejak malam itu, Randy tahu satu hal. Toko material ini berdiri bukan hanya dengan keringat pekerja, tapi juga dengan darah dan sesuatu yang jauh lebih mengerikan bersemayam di sudut gudang itu. Malam itu, Randy tidak bisa tidur. Bayangan sosok besar berbulu dengan mata merah yang ia lihat di gudang kemarin terus menghantuinya. Napasnya sesak saat mengingat suara napas berat yang seolah bisa mengisi seluruh ruang gudang. Ia tahu ada sesuatu yang nyata di pojok itu, dan rasa ingin tahunya kini telah berubah menjadi ketakutan murni. Keesokan harinya, setelah toko tutup lebih awal karena hujan lebat, Randy ditugaskan menata ulang tumpukan semen dan pasir di gudang. Joko mengikuti dari belakang, menatap sekilas ke arah pojok gelap setiap beberapa langkah. Wajah Joko pucat, bibirnya terkunci rapat, dan kedua tangannya sesekali mengusap debu yang menempel di kaosnya, seperti mencoba menenangkan diri. "Randy, hati-hati," bisik Joko, nada suaranya rendah. "Aku nggak suka kalau kamu terlalu dekat ke pojok itu. Semalam aku dengar kamu mencoba ngintip, jangan ulangi." Randy menelan ludah. "Aku cuma ingin tahu, tapi ya, aku janji nggak akan mendekat terlalu jauh." Ia mencoba terdengar yakin, tapi suaranya bergetar halus. Mereka mulai menata karung semen ke tumpukan yang lebih tinggi, tapi udara di sekitar semakin pengap.
Lampu bohlam yang tergantung di atas mereka berayun pelan, menciptakan bayangan menakutkan yang menempel di dinding beton. Debu beterbangan menempel di kulit dan rambut mereka. Tiba-tiba, dari pojok gelap terdengar suara desahan berat. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti seseorang atau sesuatu yang sangat besar bernapas tepat di atas mereka. Randy menoleh, matanya tertuju ke tumpukan pasir yang tampak seperti bergerak perlahan, seolah ada sesuatu di dalamnya. "Joko, kau dengar itu?" Randy berbisik, tangannya menempel pada rak besi untuk menahan gemetar. Joko mengangguk pelan, wajahnya mengeras. "Iya, jangan panik. Itu dia, genderewo. Jangan lirik terus. Kalau dia ngerasa diperhatikan, bisa berakhir buruk." Randy menelan ludah. Rasa takut menyebar dari kepala hingga ujung kaki. "Berarti semua ini karena Pak Suryo?" Joko menunduk, tidak menjawab langsung. Suaranya pelan, hampir bergumam. "Dia bayar dengan sesuatu yang bukan hanya uang. Setiap sukses toko ini ada harga yang harus dibayar." Randy tersentak. "Harga? Maksudmu manusia?" Joko mengalihkan pandangannya ke lantai, tidak berani menatap mata Randy. "Aku nggak bilang begitu, tapi beberapa pekerja lama hilang. Tidak ada yang tahu kemana. Dan aku yakin itu ada hubungannya dengan pojok gudang." Randy menelan ludah lagi. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia menatap ke arah tumpukan pasir. Bayangan yang sama seperti semalam tampak lebih jelas kini, lebih nyata. Sosok itu berdiri, tubuhnya tinggi, berbulu lebat, dan mata merah menyala menatap mereka dari kegelapan. "Ren, jangan bergerak terlalu cepat." Joko menahan tangannya. "Kalau dia merasa terganggu, kau bisa..." Sebelum Joko menyelesaikan kata-katanya, suara berat itu terdengar lebih dekat, lebih parau. "Janji harus dibayar." Suara itu membuat seluruh tubuh Randy bergemetar dan bau amis darah menyeruak tiba-tiba di hidungnya. Randy menatap sosok itu dengan mata melebar. Tubuh genderewo setinggi hampir mencapai atap gudang, dengan taring panjang dan kuku hitam mengerikan, berdiri di atas tumpukan pasir. Sosok itu tidak bersinar, tidak transparan, tapi hadir nyata dan aura mengerikannya memenuhi gudang. Pak Suryo muncul dari balik rak, membawa kendi tanah liat kecil dan bunga kering. Ia berbisik dengan nada menenangkan namun tegas. "Sudah kubayar janji. Ambil sesajinya, tapi jangan ganggu kami." Genderewo itu menunduk, suara napasnya berat seperti guntur. Tangan besar berbulu itu menjulur, mengambil kendi tanah liat dari Pak Suryo lalu perlahan menghancurkannya di atas pasir. Cairan pekat berwarna hitam tumpah, meresap ke dalam butiran pasir yang bergemuruh seperti hidup sendiri. Randy menahan napas, tangannya bergemetar hebat. "Astaga, itu nyata, itu benar-benar nyata." Joko menepuk bahu Randy dengan cepat. "Kita keluar sekarang, jangan coba-coba lagi melihatnya. Kalau kau sampai ketahuan menatap, kau yang jadi gantinya." Randy mengangguk, namun langkahnya kaku. Mereka berdua meninggalkan gudang dengan hati-hati, menutup pintu besi perlahan agar suara mereka tidak terdengar. Saat pintu tertutup rapat, bayangan genderewo masih tampak bergerak di pojok gelap, memeriksa pasir yang kini berlumuran cairan pekat. Malam itu, Randy duduk di luar toko, tubuhnya masih bergemetar. "Joko, kalau benar ini semua karena pesugihan, aku nggak tahu apakah aku bisa terus kerja di sini." Joko menatapnya dengan wajah letih namun tegas. "Ini hidup kita sekarang, Ren. Kalau kau mau aman, jangan pernah kepo lagi."
toko ini tetap laris karena sesuatu yang lebih kuat dari manusia, dan makhluk itu selalu menunggu. Randy memandang gudang. Lampu bohlam yang redup dan bayangan pasir yang menakutkan membuat dadanya sesak. Ia sadar setiap malam ada sesuatu yang nyata dan berbahaya menunggu di pojok gudang itu. Sesuatu yang setiap saat bisa menagih harga, dan itu bukan harga uang. Malam itu hujan deras mengguyur kota kecil tempat toko material itu berdiri. Randy menatap keluar jendela. Tetesan air memantul di lantai semen yang basah. Suara gemuruh petir membuat seluruh tubuhnya menegang. Ia tahu malam ini sesuatu yang buruk akan terjadi. Pak Suryo baru saja pulang dari gudang. Wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Tapi matanya menyimpan ketenangan yang menakutkan. Seperti orang yang sudah terbiasa berdansa dengan sesuatu yang tak terlihat oleh manusia biasa. Randy dan Joko menunggu di ruang kantor kecil, menata beberapa nota penjualan. Tapi pikiran mereka tak bisa fokus. Setiap kali mereka mendengar suara tetesan hujan dari atap seng atau angin yang menggesek dinding, rasa takut semakin membesar. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari gudang belakang, seperti suara karung semen yang jatuh dan pecah sekaligus. Randy terlonjak, menjatuhkan pena. Joko berdiri cepat, wajahnya pucat. "Pak, ada apa itu, Pak?" tanya Randy. Suaranya nyaris bergetar. Pak Suryo keluar dari ruangannya, membawa lampu minyak tua. "Jangan panik. Itu dia sedang mengambil bagian dari sesaji tadi. Dia harus bayar janji, tapi jangan ikut campur. Kalau sampai melihatnya, kau yang akan menanggung." Randy menelan ludah. "Melihatnya, Pak?" Suryo mengangguk. "Dia bukan makhluk biasa, Randy. Genderewo itu makhluk yang memanifestasikan keinginan manusia. Tapi setiap keinginan ada harga yang harus dibayar. Dan aku yang menanggungnya duluan, bukan kalian. Tapi ingat, jangan melanggar batas." Joko mendesah, matanya menatap pojok gudang dengan cemas. "Randy, semalam aku dengar nafasnya lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Aku merasa kalau kita bergerak salah, dia bisa menyerang." Randy menggigil. Rasa ingin tahunya berubah menjadi kepanikan. "Tapi Pak, kenapa selalu di sini? Kenapa selalu pasir itu?" Suryo menunduk, wajahnya menegang. "Itu tempat persembahan. Setiap sukses toko ini diulang setiap malam. Genderewo menunggu di sana. Kau harus percaya, Randy. Kalau kau ingin selamat, jangan melihat langsung." Hujan makin deras. Tiba-tiba, dari gudang terdengar suara yang lebih parah, seperti suara nafas yang memenuhi seluruh ruangan, disertai dentuman keras pasir jatuh. Randy dan Joko hampir tidak bisa berdiri karena takut. Lampu minyak bergetar hebat. Randy berbisik dan hampir tak terdengar. Aku tidak bisa diam saja, Pak. Aku harus lihat." "Jangan!" bentak Suryo dengan suara yang lebih keras, wajahnya memerah. "Kalau kau sampai mendekat, kau akan menjadi gantinya." Namun rasa ingin tahu Randy terlalu besar. Ia melangkah perlahan menuju gudang. Joko mencoba menahan tangannya. "Randy, jangan. Kau nggak tahu apa yang akan terjadi." Begitu Randy menoleh ke tumpukan pasir, ia melihat sosok itu. Genderewo berdiri tegak, tubuhnya besar dan berbulu lebat. Matanya merah menyala dalam kegelapan. Taringnya menonjol, nafasnya berat, seolah menggetarkan lantai. Makhluk itu tidak bersinar, tidak transparan, tapi hadir nyata dan menakutkan. Randy menelan ludah, tangannya gemetar hebat. Pak Suryo menaruh kendi tanah liat berisi sesaji di depan Genderewo. Makhluk itu menjulur, mengambil kendi itu, lalu menghancurkannya di atas pasir. Cairan hitam menyebar, pasir bergetar seakan hidup. Suara gemuruh yang mengerikan memenuhi gudang, seperti makhluk itu mengaum. Randy menjerit dalam hati. "Astaga, ini nyata. Ini benar-benar nyata." Joko menepuk bahu Randy cepat. "Ayo keluar sekarang, jangan lihat lagi, cepat." Namun Randy terpaku. Sosok Genderewo menoleh sekejap, matanya merah menembus kegelapan, menatap Randy. Nafasnya memburu, bau amis darah menusuk hidung. Seketika, tubuh Randy terasa berat, kakinya seakan tertahan lantai. Ia terengah, gemetar. Genderewo melangkah perlahan mendekat,
Setiap langkah membuat pasir di lantai bergetar. Pak Suryo berbisik, tegas tapi tenang. "Randy, jangan bergerak. Jangan menatapnya langsung. Ambil nafas, tetap tenang. Dia tahu niatmu. Jangan sampai salah gerak." Randy menutup mata, berusaha menenangkan diri. Saat membuka mata kembali, sosok Genderewo sudah mundur perlahan, kembali ke tumpukan pasir. Cairan pekat meresap, pasir tampak rata kembali. Suara nafas itu semakin menjauh. Hujan di luar mulai reda. Lampu minyak Suryo masih bergetar. Randy masih terpaku di lantai gudang. Tubuhnya lemas, jantungnya berdegup keras. Joko menepuk bahunya, lembut tapi tegas. "Kita selamat malam ini. Tapi Randy, percaya aku. Setelah ini, jangan pernah coba lagi mendekat atau menatapnya. Ini bukan main-main." Randy mengangguk, nafasnya memburu. Ia sadar, malam ini bukan hanya pengalaman menakutkan, tapi pelajaran bahwa sukses toko ini ada harga yang menunggu. Pak Suryo menatap keduanya, wajahnya datar. "Ingat ini baik-baik. Keinginan yang tercapai di sini selalu ada hutang yang harus dibayar. Kalau kau ingin selamat, hormati batas itu." Randy dan Joko hanya mengangguk. Tubuh mereka masih bergetar. Malam itu mereka belajar satu hal. Pesugihan itu nyata, makhluk itu nyata, dan konsekuensinya bisa menelan siapa saja yang melanggar aturan. Beberapa malam setelah insiden di gudang, Randy mulai merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan. Tubuhnya lelah meski tidur cukup, dan setiap kali menatap gudang dari jauh, ia merasa ada sesuatu yang menatap balik. Setiap langkah di toko terasa berat, seperti udara malam itu menempel di kulitnya. Joko datang lebih awal pagi itu, wajahnya pucat dan gelisah. "Randy, kau merasa nggak? Belakangan ini ada yang aneh sama toko ini?" bisiknya sambil menunduk, menatap lantai. Randy mengangguk pelan. "Iya Jo, aku juga ngerasain. Suara-suara, bau, dan kadang bayangan di gudang seperti menunggu." Joko menghela napas panjang. "Aku takut. Suatu saat kita bakal kena konsekuensinya. Pesugihan itu bukan main-main. Makhluk itu bisa menagih hutang siapa saja." Mata Randy melebar. "Maksudmu, makhluk itu bisa menyerang kita? Bahkan aku dan kau?" Joko menunduk, wajahnya tegang. "Iya, kalau kita melanggar aturan atau terlalu penasaran. Aku pernah dengar dari pekerja lama, beberapa yang mencoba ikut campur, mereka hilang, tidak ada yang tahu kemana." Randy menelan ludah, tubuhnya bergemetar. Hujan semalam masih meninggalkan aroma lembab dan anyir di gudang. Ia tahu malam ini sesuatu akan terjadi. Malam itu, setelah toko tutup, Pak Suryo masuk ke gudang, membawa kendi tanah liat dan bunga kering. Lampu minyaknya redup, menciptakan bayangan panjang yang menempel di dinding. Randy dan Joko mengintip dari kantor kecil, napas tertahan. Pak Suryo meletakkan kendi di pasir, menaburkan bunga kering, lalu mundur beberapa langkah. Dari pojok gelap, Genderewo muncul perlahan. Tubuhnya besar, berbulu lebat, matanya merah menyala, napasnya berat, dan bau amis menusuk hidung. Randy menahan napas. Kali ini Genderewo menatapnya lebih lama dari sebelumnya. Randy merasa tubuhnya membeku, seolah pasir di lantai mulai menjerat kaki-kakinya. Pak Suryo berbisik dengan tegas tapi lembut. "Jangan bergerak, jangan menatapnya. Dia tahu niatmu, tetap tenang." Genderewo menjulur, mengambil kendi, menghancurkannya di atas pasir. Cairan hitam meresap cepat, pasir bergetar seakan hidup. Suara gemuruh memenuhi gudang. Tiba-tiba, pasir di salah satu sudut mulai bergerak sendiri.
bentuk seperti tangan manusia muncul, mencoba menjulur ke Randy. Ia menjerit, melompat mundur, jantungnya berdegup kencang. Joko langsung menariknya. "Cepat keluar, jangan lihat!" Randy memalingkan wajah, namun matanya sempat bertemu dengan mata merah genderewo. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar. Sosok itu menunduk seakan membaca ketakutannya. Pak Suryo mendekat, menepuk pundak Randy. "Tenang, itu cuma ujiannya. Selama kau patuh, kau aman. Tapi kalau kau melanggar lagi..." Genderewo menggeram pelan, suaranya berat dan menggetarkan. Randy merasakan hawa panas dari makhluk itu, seolah bumi pun ikut bergetar. Saat mereka keluar gudang, Randy menunduk, napasnya masih tersengal-sengal. Joko menepuk punggungnya pelan. "Kau lihat kan? Ini bukan main-main. Kalau kau terlalu penasaran, kau bisa jadi korban berikutnya." Randy menatap gudang gelap. Cairan pekat, pasir bergetar, mata merah yang mengintai, semuanya terasa nyata. Ia menyadari satu hal, toko material ini memang sukses besar, tapi ada yang dikorbankan, dan sesuatu itu selalu menunggu hutang yang belum dibayar. Malam itu, mereka berdua duduk di kantor, tubuh masih bergemetar, namun belajar satu hal, ketakutan bukan hanya soal melihat makhluk itu, tapi memahami harga dari kesuksesan yang diperoleh melalui sesuatu yang tak manusiawi. Randy menatap Joko. "Aku nggak tahu berapa lama aku masih bisa terus bekerja di sini." Joko mengangguk pelan. "Aku juga. Tapi kalau kita ingin aman, kita harus patuh. Jangan pernah mengulangi kesalahan menatap atau mengganggu genderewo." Pak Suryo berdiri di dekat gudang, wajahnya datar, menatap pasir yang kini diam kembali. "Ingat baik-baik, keinginan yang tercapai di sini selalu ada hutang yang menunggu. Dan hutang itu bukan uang, tapi nyawa atau keberuntungan orang yang melanggar." Randy dan Joko hanya bisa mengangguk. Tubuh mereka masih bergemetar. Mereka tahu malam itu adalah pelajaran terakhir sebelum konsekuensi pesugihan benar-benar menagih. Malam itu, setelah genderewo kembali ke pojok pasir, Randy duduk di kursi tua di ruang kantor toko. Tangannya gemetar, matanya menatap kosong ke arah gudang gelap. Hujan telah reda, tapi udara tetap lembab, membawa aroma pasir dan tanah basah yang pekat. Joko duduk di sampingnya, menepuk bahu Randy. "Aku nggak pernah nyangka, Ren. Semua yang kita capai di toko ini, ternyata ada yang mengorbankan. Dan kita cuma bisa patuh atau jadi korban berikutnya." Randy menelan ludah, dadanya masih berdegup kencang. Aku merasa kita hidup di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia yang tidak terlihat. Dan yang paling menakutkan, kita tidak bisa memilih. Pak Suryo berdiri di dekat gudang, matanya menatap pasir yang kini tampak tenang. "Toko ini sukses karena sesuatu yang lebih besar dari kita. Tapi jangan salah paham, kesuksesan itu nyata, tapi harga yang dibayar tidak terlihat. Jika kalian melanggar aturan, hutangnya akan menagih. Bisa nyawa, bisa keberuntungan, bisa semuanya." Randy mengangguk pelan, mencoba mencerna semua yang terjadi. Ia sadar satu hal, selama pesugihan ini berjalan, tidak ada yang bisa sembarangan. Setiap langkah, setiap pandangan harus diperhitungkan. Dan genderewo itu selalu menunggu. Joko menatap Randy, suaranya lebih lembut. "Kalau kalian penonton di luar sana, ini pelajaran buat kalian juga. Kadang kesuksesan datang dengan harga yang tidak masuk akal. Apa kalian berani membayar harga itu? Percayalah,
Kesuksesan tanpa pengorbanan mungkin terdengar manis, tapi kalau pengorbanan itu milik orang lain atau makhluk yang tak terlihat, nikmatnya hanya sementara. Dan kalau kita salah langkah, kita bisa terjebak selamanya. Pak Suryo menutup kendi kosong yang ia bawa. Wajahnya datar tapi aura tegasnya jelas terasa. Hidup di sini seperti berjalan di atas pasir panas. Setiap langkah salah bisa membuatmu terbakar. Tapi langkah yang tepat hanya memberi selamat. Itu saja. Randy menatap gudang sekali lagi. Malam itu ia belajar bukan hanya soal takut, tapi soal menghormati batas, menghargai konsekuensi, dan memahami bahwa di balik kesuksesan yang terlihat ada cerita yang jauh lebih gelap. Ia menoleh ke kamera, seolah berbicara langsung kepada penonton. Kalau kalian punya pengalaman aneh atau pernah merasakan hal yang tak masuk akal di tempat kerja atau di rumah, tulis di kolom komentar. Jangan biarkan cerita itu hilang begitu saja. Kita semua bisa belajar dari ketakutan orang lain. Tapi satu hal yang pasti, jangan pernah remehkan yang tidak terlihat. Malam itu berakhir dengan kesunyian yang menakutkan. Gudang gelap, pasir yang diam, dan genderuwo yang tetap menunggu. Randy, Joko, dan Pak Suryo tahu satu hal. Toko ini tetap laris, tapi harga yang dibayar tidak akan pernah hilang. Nantikan kisah mencekam berikutnya hanya di Ruang Sunyi.